semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Aulia Rahmawati dengan NIM 12112110013 dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia Membangun. Pada video kali ini saya akan menceritakan tentang salah satu teori yang sangat terkenal di bidang komunikasi yakni teori dramaturgi. Teori dramaturgi ini diperkenalkan oleh Irving Goffman pada tahun 1959 melalui bukunya The Presentation of Self in Everyday Life. Nah, teori ini tuh memandang interaksi sosial sebagai sebuah pertunjukan drama di mana individu memainkan peran tertentu sesuai dengan konteks sosialnya. Teori ini dikemukakan oleh Irving Goffman yang menggambarkan interaksi sosial seperti pertunjukan teater. Nah, seorang individu ini dianggap sebagai aktor yang memainkan peran untuk membentuk kesan tertentu di hadapan orang lain. Peran tersebut disesuaikan dengan situasi sosial agar individu bisa diterima dan juga dihargai dalam lingkungan sekitarnya. Asumsi dasar dari teori ini yang pertama adalah individu dianggap sebagai aktor sosial yang berusaha menampilkan citra terbaik di hadapan orang lain, seperti sedang berada di atas panggung. Yang kedua, saat tidak ada penonton atau dalam ruang privasi, individu bisa menunjukkan perilaku yang lebih jujur dan tidak dibuat-buat. Konsep utama dari teori dramaturgi ini adalah yang pertama, panggung depan atau front stage, yaitu individu berperilaku sesuai harapan sosial di depan publik, yang mana individu ini akan menampilkan citra diri yang ingin dilihat orang lain dan di atas kepura-puraan. Yang kedua adalah panggung belakang atau backstage, di mana individu ini akan bersikap natural tanpa harus berpura-pura, dan individu ini bisa melepas peran sosial dan juga beristirahat di belakang panggung ini. Nah, dalam teori dramaturgi kita nggak akan bisa lepas dari yang namanya peran dan juga setting. Peran dan setting itu apa sih? Nah, peran sendiri adalah pola perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan status sosialnya. Sementara setting ini atau adalah konteks terjadinya komunikasi. Contohnya seperti di kelas, di kampus, di kantor, di media sosial, dan di lain sebagainya. Jadi, individu itu akan menyesuaikan sikap, cara bicara, dan juga ekspresi sesuai dengan setting dan juga peran tersebut. Nah, di dalam teori dramaturgi ada juga yang namanya manajemen kesan. Apa sih manajemen kesan itu? Manajemen kesan adalah usaha seseorang untuk mengendalikan bagaimana cara orang lain memandangnya. Misalnya nih, seseorang mahasiswa tuh akan bersikap serius dan juga sopan saat sedang presentasi di dalam kelas. Namun saat sudah istirahat, mahasiswa tersebut tuh akan lebih santai dan juga bisa berbincang dengan teman dekatnya secara santai gitu ya. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi bersifat strategis dan juga penuh pertimbangan. Nah, di dalam teori dramaturgi ada yang namanya diri dan peran. Nah, diri dan peran ini tuh apa? Jadi, individu ini tuh akan diposisikan sebagai subjek yang aktif membentuk dan juga menampilkan citra diri di hadapan orang lain. Mereka akan secara sadar mengatur perilaku untuk menciptakan kesan tertentu. Sementara objek adalah orang-orang yang menjadi audiens atau lawan bicaranya yang mempersepsikan dan menilai penampilan sosial tersebut berdasarkan konteks interaksi. Lalu, apa sih kekurangan dari dramaturgi ini tuh? Nah, kekurangannya itu adalah terlalu menekankan aspek manipulatif citra sehingga kadang mengabaikan kejujuran dalam komunikasi. Lalu, apakah teori dramaturgi ini tuh relevan? Nah, menurut aku pribadi, teori ini tuh sangat relevan karena sangat berguna untuk memahami komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, hingga perilaku di media sosial dan juga era digital saat ini. Studi kasus yang akan aku bawa adalah contohnya ini ya. Ada seorang mahasiswa bernama Alpin. Saat presentasi di kelas, dia tuh berbicara dengan rapi, berbicara formal, menjaga sikap. Ini adalah panggung depannya, di mana ia memainkan peran sebagai mahasiswa yang profesional. Namun saat dia keluar kelas bersama teman dekatnya,
Alvin tuh berbicara lebih santai. Dia bercanda, dia menunjukkan sisi pribadinya. Dan ini adalah panggung belakangnya, di mana ia lebih bisa bebas tanpa tekanan sosial. Nah, dari drama atau dramaturgi yang telah aku sampaikan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa teori dramaturgi ini melihat komunikasi sebagai proses sosial di mana kita memainkan peran untuk membentuk kesan. Perilaku kita tuh disesuaikan dengan situasi antara panggung depan, antara panggung belakang itu berbeda. Jadi, komunikasi itu bukan hanya menyampaikan pesan, tapi juga membangun citra diri dan juga hubungan sosial. Mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan juga kesalahan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa.